لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami kembali pemirsa dan kami hadirkan informasi selanjutnya. Pemirsa, di sesi ini kami akan mengajak Anda untuk lebih dalam mengetahui terkait update Haji 2025. Dan kali ini kita tengah terhubung dengan reporter Jawa Post Dimas Ginanjar yang berada di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang waktu setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Waalaikumsalam, selamat petang untuk waktu di Indonesia. Baik, seperti yang kita tahu bersama diinformasikan bahwa kloter pertama telah dilepas untuk menuju Tanah Suci dan tentunya pastinya bisa dipastikan saat ini untuk kloter pertama sudah tiba di Arab Saudi. Bagaimana prosesi penerimaan dan juga bisa dikatakan seperti apa suasana yang bisa Anda ceritakan saat ini dari kedatangan kloter pertama jamaah haji asal Indonesia? Iya, betul. Hari ini jamaah haji mulai datang ke Madinah. Ini menandakan bahwasanya musim haji 2025 terutama untuk jemaah haji di Indonesia sudah dimulai. Tadi pagi penerbangan pertama yang sudah mendarat di Madinah adalah penerbangan dari Jakarta. Setelah itu dilanjutkan dari penerbangan dari Lombok. Setelah itu terus-menerus berturut-turut hingga malam nanti waktu Arab Saudi ada sekitar 17 penerbangan yang rencananya akan mendarat di Bandara Madinah. Setelah itu jemaah haji akan mulai didistribusikan gitu ke masing-masing hotel yang menjadi tempatnya mereka menginap selama di Madinah kurang lebih sekitar 9 hari di Madinah sebelum nanti akhirnya berpindah ke Mekah. Seperti itu. Baik, lalu seperti apa juga tahapan dan prosedur yang harus dilaksanakan dari seluruh calon jamaah haji asal Indonesia yang baru saja tiba? Oke, untuk proses khusus yang tadi pagi, terutama dari tiga penerbangan yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya, karena mereka menggunakan fast track, tidak ada hal-hal yang cukup ribet ya dalam artian karena proses keimigrasiannya sudah dilakukan di Indonesia. Mereka ketika sudah sampai di Bandara Madinah, mereka langsung keluar. Dan untuk yang tadi pagi, yang pertama kali itu disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, yaitu Bapak Abdul Aziz. Setelah itu mereka naik bus untuk menuju ke hotel. Sedangkan dari bandara-bandara yang tidak ada fasilitas fast track seperti jemaah dari Lombok misalkan, lalu dari Semarang, daerah yang lain, itu mereka tidak bisa fast track, tidak bisa berjalan dengan cepat, sehingga mereka harus melalui proses keimigrasian seperti biasa, yaitu pemeriksaan imigrasi. Jadi ada pemeriksaan imigrasi seperti biasa, termasuk juga pengecekan visa dan sebagainya. Lalu mereka juga naik bus, lalu mereka masuk kembali ke hotel. Nah, di hotel ini sebenarnya proses yang cukup krusial. Nanti malam rencananya mereka akan mulai mendapatkan kartu nusuk. Kartu nusuk ini adalah kartu sakti yang harus dibawa kemana-mana untuk menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah jemaah haji yang sah. Nah, kartu ini tidak boleh ketinggalan. Rencananya malam ini waktu Arab Saudi atau dini hari waktu di Indonesia, kartu-kartu itu akan mulai dibagikan. Nah, itu tidak boleh hilang, apalagi kalau misalkan ketinggalan ketika mau ke masjid pun itu juga tetap harus dibawa kartu nusuk itu. Baik, hingga saat ini seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa tidak ada toleransi lagi bagi calon jamaah haji yang pergi haji menggunakan visa ilegal. Apakah saat ini sudah ada data yang kedapatan masih menggunakan dengan visa ilegal? Sampai saat ini belum ada, alhamdulillah belum ada jemaah haji ilegal yang terdata, dan semoga tidak ada karena pemerintah sendiri termasuk Kementerian Agama sudah berulang kali mewanti-wanti untuk tidak tergiur iming-iming untuk bisa berhaji secara cepat atau secara ilegal itu. Karena informasi dari Pak Dubes semalam dikatakan jika ketahuan itu akan ada 2 hukuman yang cukup berat. Yang pertama itu denda sampai 440 juta dendanya. Atau yang kedua itu bisa juga akan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Nah, ini tidak hanya nanti yang kena itu jemaahnya, tetapi orang-orang yang memfasilitasi itu juga akan ikut kena hukumannya bersama-sama seperti itu.
Baik, menarik sekali. Baik, terkait juga dengan kabar kondisi kesehatan dan kesiapan para calon jamaah haji untuk persiapan melaksanakan segala macam ibadah seperti apa? Ya, ketika sudah sampai di sini sebenarnya ada juga di sini ada klinik kesehatan untuk untuk jemaah haji. Tetapi paling enggak di sini karena itu panasnya luar biasa, cuaca di hari ini bahkan sampai ke 3 hari ke depan itu di sekitar 42 derajat Celcius, bahkan mungkin bisa lebih. Itu sangat kering sekali sehingga dokter klinik haji di sini itu menyarankan untuk selalu minum. Bahkan kalau bisa setiap 1 jam sekali itu minum 1 gelas air terus menerus. Atau kalau misalkan tidak yakin itu cukup atau tidak, bisa ditambahkan dengan cairan elektrolit misalkan dengan meminum Oralip. Itu perlu untuk dilakukan. Lalu juga ketika nanti harus keluar, jangan lupa selalu pakai tabir surya seperti itu. Lalu juga pakai lip balm supaya mulutnya tidak kering, bibirnya nggak kering seperti itu. Dan yang paling penting harus selalu pakai penutup. Nah, hal yang lain yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga kesehatan dan tidak terlalu diforsir dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Karena haji ini kan perjalanan yang cukup panjang, sekitar 40 hari, dan puncaknya nanti di Armusna itu masih cukup lama. Jadi lebih baik tidak terlalu diforsir. Kalau nanti diforsir khawatirnya justru ketika puncak haji fisik sudah mulai melemah. Jadinya hajinya malah tidak bisa maksimal nantinya. Baik, berkaitan dengan itu, dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, panas yang cukup ekstrim di Arab Saudi, bagaimana dengan kesiapan dari para petugas kesehatan? Iya, petugas kesehatan sendiri saat ini sudah cukup banyak dan berada di masing-masing sektor. Untuk informasi, di Madinah sendiri itu ada sekitar 5 sektor untuk pemondokan. Nah, setiap sektor ini rencananya akan ada 1 petugas termasuk dengan kendaraan ambulan yang selalu siap siaga untuk menemani jemaah-jemaah haji yang khawatirnya terutama yang risiko tinggi atau lansia membutuhkan fasilitas kesehatan. Seperti itu. Dokter-dokter juga sudah mulai siaga ada di masing-masing sektor tersebut. Baik, apakah sudah ada arahan penjadwalan untuk serangkaian pelaksanaan ibadah yang diberikan kepada para calon jamaah haji? Ya, ini balik lagi nanti ke masing-masing sektor sebenarnya, kepala rombongannya seperti apa. Tetapi untuk di hari pertama ini memang disarankan untuk lebih banyak beristirahat terlebih dahulu, terutama yang baru datang, itu kalau bisa beristirahat terlebih dahulu saja, karena perjalanannya kemarin kan cukup panjang, 9 jam perjalanan. Setelah itu baru mungkin besok bisa beribadah lagi, terutama beribadah sunnah. Nah, menariknya adalah seluruh hotel yang ada di Madinah ini itu sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Rata-rata itu tidak sampai 1 kilo, bahkan yang kloter 1 tadi dan kloter 2 itu jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi itu nggak sampai 5 menit, sangat dekat sekali. Sehingga mereka bisa sebenarnya melakukan berbagai aktivitas ibadah, termasuk juga mengunjungi makam Rasulullah dan juga atau misalkan berdoa di Raudhah yang dikenal dengan Taman Surga yang diyakini doa di sana akan doanya akan dikabulkan seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi menarik yang telah Anda sampaikan di Mas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Post. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji 2025 resmi dimulai dengan kedatangan perdana jemaah haji Indonesia di Madinah pada Jumat 2 Mei. Sebanyak 6.761 jemaah dari 17 kloter tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines. Musim Haji 2025 dimulai dengan kedatangan perdana jamaah Indonesia di Madinah, Jumat 2 Mei 2025. Sebanyak 6.761 jamaah dari 17 kloter mendarat melalui 17 penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Kloter pertama datang dari embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG1 mendarat pukul 6:15 waktu Arab Saudi menggunakan Garuda Indonesia GA7301. Jamaah langsung diarahkan menuju hotel masing-masing, salah satunya Hotel Tabah Tower. Selama hari pertama, gelombang kedatangan berlangsung sejak pagi hingga malam. Jamaah tiba dari berbagai embarkasi seperti Solo, Surabaya, Makassar, Medan, hingga Lombok. Total 9 penerbangan dilayani Garuda Indonesia dan 8 lainnya oleh Saudi Airlines. Jamaah disebar ke hotel-hotel di wilayah Markaziyah Madinah seperti Safwat Al Madinah, Sama Diamond, Artal Internasional, hingga Fairosata.
Pelayanan di bandara ditangani Dakar Bandara yang berkoordinasi dengan otoritas Saudi dan Syarikat. Hari pertama ini menjadi barometer kesiapan pelayanan haji 2025. Petugas haji diharapkan bekerja optimal sejak awal untuk memastikan seluruh proses berlangsung lancar, tertib, dan penuh keramahan. Musim haji tahun 2025 resmi dimulai. Kloter pertama jamaah asal Indonesia telah tiba dengan selamat di Madinah, Arab Saudi Jumat pagi. Jalur fast track yang diterapkan tahun ini mempermudah proses kedatangan. Para jamaah disambut hangat oleh para pejabat dan mendapat simbolis berupa bawar, air mineral, dan juga payung. Sebanyak 393 jamaah haji dari kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Jumat pagi waktu setempat. Mereka menjadi rombongan pertama yang memulai perjalanan ibadah haji tahun 1446 Hijriah. Jamaah tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan melintasi jalur fast track, sebuah fasilitas yang memungkinkan proses imigrasi dilakukan sejak dari Indonesia. Setibanya di bandara, mereka langsung diarahkan ke bus tanpa perlu antri panjang. Sementara itu penyambutan dilakukan secara hangat oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, serta konjen RI di Jeddah dan sejumlah pejabat lainnya. Setiap jamaah mendapat setangkai mawar merah, air mineral, dan payung sebagai bentuk penghormatan dan simbol perlindungan. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyebut proses pemindahan jamaah dari bandara ke hotel berjalan lancar dan tertib. Bahkan jamaah yang menggunakan kursi roda pun mendapatkan pendampingan penuh dari petugas. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Selain dari Jakarta, 2 kloter lainnya dari embarkasi Lombok dan Solo juga tiba di hari yang sama, dengan total lebih dari 1.000 jamaah mendarat di Madinah pada hari pertama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa seluruh kesiapan di Madinah telah rampung 100%. Ia juga menghimbau para jamaah untuk selalu membawa identitas resmi haji agar tidak terkendala saat hendak memasuki Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hari pertama penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan lancar dan penuh kehangatan. Dengan sistem fast track dan kesiapan petugas di lapangan, jamaah Indonesia diharapkan dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan nyaman dan khusyuk. Musim Haji 2025 resmi dimulai hari ini bersamaan dengan kedatangan kloter pertama jamaah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi menegaskan larangan keras terhadap praktik haji ilegal tanpa visa resmi. Duta Besar RI untuk Arab Saudi pun mengingatkan pelanggar bisa didenda hingga 440 juta dan dilarang masuk selama 10 tahun. Musim Haji 2025 dibuka dengan peringatan keras dari pemerintah Arab Saudi. Dalam rapat teknis bersama Kementerian Agama di Madinah, Kamis malam, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengingatkan seluruh warga Indonesia untuk tidak berhaji menggunakan visa non-haji. Arab Saudi resmi melarang penggunaan visa umroh, visa turis maupun visa kunjungan untuk berhaji. Pelanggar bisa didenda hingga 10.000 rial atau sekitar 440 juta rupiah dan dijatuhi larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun memberi imbauan serupa. Tahun ini Saudi super ketat, jamaah yang keluar hotel tanpa visa haji resmi pun bisa langsung ditindak. Yang saya ketahui sekarang ini tidak boleh lagi orang Indonesia yang datang ke Saudi dengan menggunakan visa non-haji. Bahkan visa umroh pun itu tidak bisa dikasih. Bahkan kemarin saya mendampingi Bapak Wakil Menteri Imigrasi, ya, itu untuk berumroh saja memang sudah tidak bisa. Jadi saya kira tahun ini ketat, ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman untuk tidak lagi ngurusin visa non haji itu yang oleh pemerintah Saudi sendiri
di ban ya. Oleh karena itu kalau misalnya masih ada yang 1-2 begitu, kami menghimbau untuk tidak melaksanakan haji tanpa visa haji. Ya, kami himbau karena itu akan sangat fatal akibatnya buat jamaah sendiri. Oleh karena itu kami menyambut baik penutupan pemberian visa non haji ya untuk Indonesia. Kita ini selalu dari 14 negara yang visa non hajinya ditutup sejak tanggal 13 ya, 14 Syawal. Larangan ini menyusul tragedi tahun lalu di mana lebih dari 1.200 jamaah meninggal. Banyak di antaranya adalah jamaah ilegal. Arab Saudi bahkan mengevakuasi lebih dari 300.000 jamaah tanpa izin resmi. Sebanyak 153.000 di antaranya adalah pendatang asing yang masuk dengan visa turis dan lebih dari 170.000 adalah warga lokal tanpa izin. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba menggunakan jalur haji tidak resmi. Agen perjalanan juga diingatkan untuk tidak menawarkan jalur pintas tanpa antri. Dengan sistem haji yang kini makin tertata dan aman, pemerintah berharap semua jamaah Indonesia bisa menunaikan ibadah dengan legal, nyaman, dan tanpa resiko hukum. Baik pemirsa, di petang Jawa TV harus jeda kembali dan kami akan kembali untuk Anda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك